Hai guys, jadi hari ini aku mau praktikum sama edukasi dan di sini aku ambil kelas kosong. Aku mau belajar. Baik, saya sarankan untuk istirahat yang cukup dan usahakan tetap makan walaupun nafsu makan berkurang, serta perbanyak minum air hangat dan bisa bila perlu dahinya bisa dikompres dengan air hangat dan dapat juga dicek suhu badannya tiap 4 jam. Misalnya kalau nanti sudah membaik bisa dihentikan obatnya, tidak perlu dilanjutkan. Dan bila nanti ternyata selama 3 hari ke depan demamnya tidak kunjung mereda ataupun turun, bisa segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat nggih. Baik, untuk penyimpanannya dapat disimpan di kotak obat Kak. Misal Kak Cynthia tidak punya kotak obat, bisa disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung. Dari penjelasan saya, apakah Kak Cynthia sudah paham? Baik, kalau Kak Cynthia sudah paham, bisa tolong dijelaskan kembali penjelasan saya tadi. Skip. Betul sekali, Kak Cynthia sudah memahami. Betul sekali, sebenarnya Kak Cynthia sudah memahami. Betul sekali, sepertinya Kak Cynthia sudah paham nggih. Kalau begitu, monggo ini obatnya, semoga sehat selalu. Selamat pagi. Pagi Kak, selamat datang di Apotek Pharma Kesta. Saya Putri, Sako TVF di sini. Ada yang bisa saya bantu? Baik, obatnya untuk siapa nggih? Atas nama siapa? Untuk alamatnya di mana nggih? Untuk usianya berapa? Baik, sebelumnya apakah Cynthia sedang dalam kondisi hamil ataupun menyusui? Wah, begitu. Begini Kak Cynthia, jadi kalau Kak Cynthia sedang dalam kondisi menyusui, itu sebaiknya jangan mengonsumsi Tremenza dulu, karena Tremenza itu mengandung pseudopedrin, di mana yang dimana dapat menurunkan produksi AKSI secara signifikan Kak. Jadi sebaiknya untuk dihindari mengonsumsi kandungan ini. Tapi misal Kak Cynthia, selain itu juga nanti bisa selain itu nanti juga bisa berpengaruh pada bayi Kak. Nanti bayinya bisa lebih rewel dan gelisah. Betul Kak, maka dari itu bisa tolong dihindari terlebih dahulu nggih. Saya bisa rekomendasikan obat lain yang sekiranya cocok untuk ibu hamil. Apakah Cynthia berkenan? Baik, kalau begitu selain flu ada gejala lain tidak Kak? Sudah berapa lama untuk gejalanya? Ulang. Begini Kak, karena begini Kak. Jadi Tremenza itu ada salah satu kandungan yang namanya pseudopedrin.
Pseudoephedrine gimana sih tuh bacanya? Beneran kah? Pseudoephedrine. Jadi sama I-nya dipisah. Pseudo mana? Apanya yang dipisah? O dan E-nya. Ya, Enggak sih. Doe. Pseudoephedrine. Begini Kak, Kak Sinta sedang dalam kondisi menyusui ya, jadi saya sarankan untuk tidak mengonsumsi apapun. Ya, begini Kak, karena Kak Sinta sedang dalam kondisi menyusui ya, jadi saya sarankan untuk tidak mengonsumsi tremenza terlebih dahulu, karena dalam tremenza itu ada salah satu kandungan yang namanya pseudoephedrine yang dimana itu beresiko yang beresiko menurunkan produksi ASI secara signifikan Kak, dimana nanti kalau misal tetap diminum nanti zat aktif itu bisa masuk atau terserap pada ASI yang akan dikonsumsi juga oleh bayi, jadi nanti bayinya jadi lebih gelisah ataupun jadi rewel Kak. Betul Kak, sebaiknya untuk dihindari terlebih dahulu. Tapi di sini saya bisa rekomendasikan obat lain yang lebih aman untuk ibu menyusui. Apa Kak Cindy berkenan? Baik Kak, kalau begitu selain flu ada gejala lain tidak ya? Gejala itu sudah berapa lama? Sudah ada tindakan tertentu untuk mengurangi gejalanya Kak Cynthia yang Kak Cynthia alami? Atau sebelumnya mengonsumsi obat tertentu Kak? Atau Kak Cynthia ada riwayat penyakit tertentu juga? Atau Kak Cynthia punya riwayat atau Kak Cynthia punya alergi obat tertentu, misalnya kayak paracetamol mungkin. Baik, kalau begitu misal nanti saya berikan rekomendasi obat berbentuk tablet. Apakah Cynthia berkenan? Baik, kalau begitu saya siapkan terlebih dahulu obatnya. Saya ambilkan terlebih dahulu obatnya. Kak Cynthia bisa duduk untuk menunggu terlebih dahulu, nggih. Pasien atas nama Kak Cynthia. Namanya siapa? Izin mengkonfirmasi atas pasien atas nama siapa? Alamatnya di mana? Dan usianya berapa? Baik Kak, dari yang gejala Kak Cynthia tadi sudah jelaskan, Kak Cynthia mengalami flu yang disertai dengan hidung tersumbat hal ini terjadi karena memang cuacanya lagi sering hujan ya Kak. Lalu di sini sebagai pengganti tremenza saya berikan obat pertama yaitu sumagesik, di mana sumagesik dengan harga Rp4.000 dan juga fix inhaler dengan harga Rp20.000. Apakah dengan harga Rp16.000. Jadi totalnya nanti Rp20.000 Kak. Apakah Cynthia berkenan? Baik, kalau begitu bisa menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu di kasir deh selagi saya menyiapkan obatnya. Baik, sumagesik ini dapat diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Diminum tiap 8 jam. Efek samping yang mungkin akan Kak Cynthia alami nanti ada rasa tidak nyaman di perut, tapi itu wajar. Ada rasa kantuk. Nanti ada rasa mengantuk, jadi ada rasa mengantuk dan rasa tidak nyaman di perut. Jadi obatnya diminum
sesudah makan dan menghindari mengemuti terlebih dahulu. Dan juga ini ada Vicks inhaler, ini bisa digunakan untuk mengurangi gejala hidung tersumbatnya Kak. Jadi nanti cara pakainya bisa tutupnya dibuka, lalu dalam posisi Vicks inhalernya dalam posisi berdiri dan dimasukkan ke dalam melalui salah satu lubang hidung sambil menutup lubang hidung. Untuk Vicks inhalernya ini digunakan untuk mengatasi hidung tersumbat ya Kak. Nanti bisa digunakan dengan cara pertama tutupnya dibuka terlebih dahulu dalam kondisi berdiri, ditaruh di salah satu lubang hidung sambil di mana hidung satunya ditutup, selanjutnya dihirup. Selanjutnya langsung dihirup. Setelah itu dapat dilakukan sebaliknya Kak. Ini bisa diminum, ini bisa digunakan saat perlu saja ya Kak. Misalnya memang lagi hidung tersumbat langsung dipakai aja, terus jeda waktu lagi mau pakai lagi juga nggak apa-apa. Terus saran saya juga kasih dia perbanyak istirahat dulu, istirahat harus yang cukup, lalu tetap makan walaupun nafsu makan berkurang, terus juga bisa perbanyak minum air hangat ataupun makan buah yang mengandung banyak vitamin C, misalnya kayak jeruk, kiwi, ataupun jambu biji. Terus misal nanti ternyata dalam 3 hari ke depan demamnya tidak membaik, lebih baik kasih dia segera memeriksakan ke fasilitas terdekat nggih. Untuk penyimpanan obat ini bisa disimpan di kotak obat Kak. Misal Kasindia tidak memiliki kotak obat, Kasindia bisa menyimpan di tempat yang kotak obat. Kasindia bisa menyimpan di tempat yang lebih Kasindia dapat menyimpan di kotak obat di tempat yang tidak lembab, kering, dan terkena dengan terpapar sinar matahari secara langsung. Apakah Cynthia sudah paham? Baik Kak, kalau begitu bisa tolong diulangi. Betul sekali, sepertinya Kak Cynthia sudah benar-benar paham ya. Kalau begitu monggo nih obatnya, semoga sehat selalu. Baik ya, kita lanjut lagi nanti. Aku ini baru selesai 2 foto. Sekarang kita lanjut ke sini, tapi kayaknya durasinya bakal panjang banget dan kalian emang mau dengerin aku yapping terus? Kayaknya nggak bakal kan? Bosen kan? Aku pun pasti bakal bosen dengerin ini. Jadi bye, nanti lanjut lagi kalau udah mau masuk. Bye.